Bismillahirrahmanirrahim. Aba. Aba. Terus. Aba. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh suaranya kayak gitu ya. Keras, pinter. Aba. 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 Yang keras. Ba. Ba. Nyambung. Baba. Baba. Ulangi lagi. Baba. Lagi. Baba. Ini coba. Baba. Pinter ini. Baba. Yang keras lagi. Baba. Keras lagi. Baba. Cepat. Baba. 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 Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu dengan Ustadz Tulus, yang mana beliau ini kesehariannya senantiasa berkontribusi dalam pendidikan, mengembangkan sebuah pendidikan, yakni mengembangkan sebuah lembaga TK, yang mana tadi saya lihat sekilas ya, ketika KBM berlangsung atau kegiatan belajar berlangsung, itu rasa-rasanya sangat efektif sekali ya. Baik, kita langsung saja mewawancarai beliau, itu bagaimana caranya pembelajaran KBM pada anak usia TK itu senantiasa berjalan secara lancar, efektif ya, tidak ada kendala. Baik, kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang Tulus? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, saya dengar bahwa selama ini Kang Tulus itu berkontribusi di lembaga pendidikan TK, betul? Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, itu sebetulnya agar berjalan dengan baik ya, pembelajaran di TK itu kan, ini setahu saya anak TK itu kan susah diatur. Ya, senang bermain ya, senang nggak fokus lah intinya. Nah, itu gimana caranya biar mereka fokus, dan langkah pertama untuk mengajarkan yang tepat itu kepada anak usia TK itu apa kira-kira? Nah, sebenarnya perlu kita ketahui juga ya, pada dasarnya anak TK itu pekerjaannya ya bermain itu satu. Bermain. Bermain ya. Jadi kalau anak disuruh kerja itu justru malah kayaknya gimana gitu. Kerja apa tuh? Ya misalkan suruh maco lah. Oh iya. Apa kan nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal sekali, betul. Jadi ya. kalau misalkan ada anak-anak bermain, ya emang wajar. Iya Itu benar. Tapi kita usahakan kira-kira bermainnya itu sambil belajar. Nah, gitu. Gitu iya. Jadi kita bikin anak itu kira-kira mau bermain tapi sambil belajar. Caranya gimana? Caranya bisa berbagai macam metode. Di antaranya yang sering kami lakukan di TK-TK kami, biasanya tuh ya, anak-anak itu pertama datang ya harus kita ajari untuk keberanian dulu. Iya. Anak harus berani dulu nih sama orang-orang sekitar kita nih. Iya. Karena yang namanya anak-anak ya tetap habitatnya tetap anak-anak gitu, nggak bisa disamakan seperti orang-orang dewasa. Jadi kalau anak-anak bermain itu wajar ya? Wajar. Kalau misalkan orang dewasa bermain, nah itu kurang ajar. Kurang ajar. Iya. Kalau anak-anak itu wajar. Iya. Terus kemudian selanjutnya, ketika anak-anak ini sudah mulai berani, kita juga harus paham nih. Nah, keberanian inilah kelak yang bisa nanti kita akan bentuk seperti apa ini. Sebelumnya kita juga harus mempunyai metode. Iya. Metode, cara atau kurikulum. Kalau di SD mungkin kurikulum. Kurikulum ya? Kurikulum. Jadi sebelumnya kita harus mempunyai pelajaran apa nih hari ini nih. Misalkan hari ini pelajarannya membaca, menulis ataupun
apa kita sudah mempunyai agenda nih untuk pagi hari patokannya ini. Ya. Patokannya nih. Jadi nggak asal-asalan, RPP nggak semerabut, lah. Iya. nggak semerabut istilahnya tuh. Iya. Karena sifatnya anak-anak ini kan masih polos ya, ibarat tepung ya masih wujud tepung. Iya. Terserah tepung ini mau kita bikin apa ini. Iya. Kalau kita mau bikin gorengan yang enak, ya harus bumbunya yang enak. Oh iya. Kalau kita pingin supaya tepung ini enggak kemakan, ya kita tinggal tuangin air aja, nanti sampai basi, baru dibuang kan, jadinya sampah. Sama anak-anak juga sama. Dia datang ke sini, ibaratnya itu seperti tepung. Mau kita jadikan apa ini? Oh iya. Kita harus punya patokan dulu nih. Saya ingin jadikan tepung ini gorengan pisang misalkan, ya kita harus mempunyai pisangnya dulu, bumbu-bumbunya apa dulu, gitu. Nggak boleh. Anak datang ke sini, udahlah. Yang penting anak datang, udahlah. Yang penting. Nah, kalau yang penting itu udah abal-abal lah ya. Abal-abal. Jangan yang penting. Berarti yang mesti disiapkan itu harus ada kurikulumnya, ya. Agenda apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini gitu. Iya. Itu penting. Jangan yang penting, tapi itu penting. Iya, betul. Terus selanjutnya ketika kita sudah mempunyai kurikulum tersebut, barulah kita mengetahui karakter anak satu-satu di antara mereka. Maksudnya satu persatu tuh. Karena karakternya pasti berbeda-beda. Ada anak yang sukanya disanjung, ada anak yang sukanya harus ditegasin, ada yang anak sukanya itu pemalu-malu, ada. Gitu. Dan kita harus paham dengan karakter mereka, sekaligus kita juga harus paham dengan cara untuk menangani karakter tersebut. Misalkan ada anak yang kalau dimarahin dia nggak takut, malah justru malah tambah garang, ya kita jangan marahin. Betul. Tapi kita puji. Kadang anak nih pada dasarnya anak suka dipuji. Itu satu. Pada dasarnya suka dipuji ya. Walaupun tuh anak ucapan bagus, pinter, hebat, jempol, anak udah seneng. Mereka seneng, bangga. Pasti cerita nanti ke orang tuanya. Tadi saya dapat jempol, nanti saya dapat pinter. Baru jempol saja sudah seneng. Iya, beda sama orang dewasa. Jari tengah, jari manis, kelingking. Wah, iya. Beda sama orang dewasa. Iya, betul. Jangan kalau orang dewasa, orang SD aja udah enggak seperti anak TK. Karena yang kita hadapi ini anak TK. Anak yang belum tahu apa-apa gitu tuh. Beda kalau SD mah beda. SD sih udah enggak begitu banget namanya dipuji. Walaupun kadang masih ada yang suka dipuji, tapi enggak seperti anak TK. Iya. Jadi sebagai pengajar kita jangan bosan-bosan untuk selalu memuji ke anak. Pinter, bagus. Kedua kalinya PD. Gurunya PD, anaknya juga diusahakan untuk PD, berani, berarti ya. PD. Percaya diri maksudnya tuh. Kalau anak sudah berani, gampang kita bikin kira-kira anak itu model apa nih, mau dibikin apa nih, bisa gampang diarahkan. Tuh suruh ngomong di depan ya bisa, kalau sudah pede ya. Suruh baca sendiri ya bisa. Tapi usahakan walaupun pede kita kasih arahan, jangan terlalu pede. Nanti takutnya tuh terlalu apa ya, obsesi tak. Terlalu berlebihan itu ya tidak baik. Jangan. Jadi pedenya itu tetap ada tolak ukurnya. Diarahkan kemana? Ini? Ya tentunya PD-nya kita arahkan ke hal-hal yang lebih positif. Baik sahabat-sahabatku semuanya, barusan kita sudah mendengarkan ya hasil wawancara dengan Ustadz Tulus. Ternyata saya lihat beliau itu menjiwai ketika mengajar anak usia TK. Bahkan terkadang ada seorang mengajar itu yang penting saya ngajar ya. Entah itu anak mau jadi apa, ya terserah gimana nanti. Nah sebetulnya itu kurang baik. Ya alangkah baiknya sebelum kita mengajar anak itu mesti ada persiapan progres. Kira-kira ini anak mau dijadikan seperti apa? Ya, pinter membacakah, pinter berbicarakah atau lain sebagainya. Nah, barusan yang kita tangkap bahwa agar pembelajaran kondusif itu diantaranya seorang guru mesti ada persiapan ya. Entah itu kurikulum mesti kita siapkan atau progres nih ya, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan ketika mengajar berlangsung. Dan yang kedua itu agar pembelajaran efektif mesti mengetahui karakteristik seorang anak. Nah kalau seandainya kita sudah tahu karakteristik anak, kita melakukan pendekatannya itu sangat mudah sekali.
Yang ketiga, agar proses pembelajaran itu sukses, itu membentuk seorang anak menjadi anak yang pede, ya. PD-nya tentunya terarahkan, ya Pak Tulus ya, terarahkan. Entah itu dia pede ketika membaca ataupun dia pede ketika berbicara di depan. Baik, mungkin itu saja ya hasil wawancara yang sudah kita lakukan dengan Ustadz Tulus. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tentunya dibimbing ya ke jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.